Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mbak Tasya percaya adik-adik semua selalu sehat ya. Kita mau sekolah minggu kembali. Nah, tapi kita harus tetap bersemangat dan tetap bersukacita ya, walaupun kita masih harus sekolah minggu secara online. Kita mau sama-sama buat semangat untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mbak Abel akan pimpin dalam doa. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita akan bersatu di dalam doa. Mbak Abel akan menolong di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami, supaya kami tetap semangat dan tetap rajin dalam bersekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati kakak guru yang akan mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kakak guru kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bersekolah minggu adik-adik. Oke adik-adik, jadi sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, nah Mbak Tasya mau mereview pelajaran minggu lalu. Di minggu lalu kita belajar tentang kasih dalam perbuatan. Jadi ketika kita udah berkata, kita mengasihi teman kita mengasihi keluarga kita, orang tua kita mengasihi sama kita, berarti kita harus melakukan perbuatan kasih itu kepada mereka di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga belajar tentang ciri-ciri kasih. Jadi ciri-ciri kasih, yang pertama kasih itu sabar, lalu kasih itu nggak sombong, lalu kasih itu murah hati, kasih itu melakukan hal yang sopan, terus kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu bersukacita karena keadilan dan kebenaran. Nah, jadi itu pelajaran tentang kasih dalam perbuatan di minggu lalu. Oke adik-adik, sebelum Mbak Tasya mau cerita firman Tuhan sama kalian, Mbak Tasya mau kita sama-sama buat bernyanyi, kita mau sama-sama buat lebih bersemangat lagi, kita mau sama-sama buat bersukacita, kita mau sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Jadi kita mau bernyanyi dulu ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Kau Temanku Ku Temanmu. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8 ini tentang mari mengampuni. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama membaca Alkitab ya. Diambil pelajaran hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Kita mau sama-sama baca Alkitab. Kalian boleh ambil Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama. Natasha hitung ya. Dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Tentang harus diampuni orang yang bersalah. 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu bersungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sekarang Mbak Tasya mau cerita ke kalian tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mari mengampuni. Adik-adik bisa mendengarkan ya. Jadi di sini Mbak Tasya punya gambar. Nah, ini ada 3 orang sahabat yang dulunya deket banget. Nah, ini namanya Theo, ini namanya Ronald, dan ini namanya Rudy. Nah, suatu ketika Rudy ini nggak bawa pensil dan dia pinjam ke Theo karena dia bawa pensil lebih. Nah, tapi Theo itu ngerasa setelah beberapa hari dia pinjemin pensil ke Rudy, kok pensilnya belum dikembaliin. Terus dia tanya ke Rudy, mana pensil aku? Lalu Rudy bilang, pensilnya hilang, aku minta maaf ya. Nah, si Rudy ini kesal, sebel, bisa-bisanya pensil yang dia beli dihilangin gitu aja. Padahal itu pensil kesayangannya si Dio. Akhirnya Dio bilang ke temannya satunya, ini namanya Ronald, supaya jauhin si Rudy, gak usah berteman lagi sama Rudy, dan kasih hukuman ke Rudy. Nah, kira-kira perbuatan yang dilakukan Dio itu baik nggak ya? Kan si Rudy ini udah minta maaf, udah mengakui kesalahannya kalau dia menghilangkan pensilnya si Dio. Nah, perbuatan si Dio ini nggak baik ya adik-adik, dan jangan ditiru. Kalau misalnya kita punya teman, kita punya, ya pokoknya ada orang yang salah sama kita dan dia udah mengakui kesalahannya, dia udah minta maaf, ya sebaiknya kita memaafkan, karena nanti kita juga bisa gitu melakukan kesalahan. Kalau misalnya kita punya kesalahan nih, nah terus kita punya kesalahan sama teman kita, terus teman kita juga nggak mau maafin kita, kira-kira kita sedih nggak? Padahal kita udah minta maaf, kita udah mengakui kesalahan kita, dan kita udah berjanji buat memperbaiki, kita nggak akan melakukan kesalahan itu lagi gitu. Nah, jadi kita nggak boleh ya kalau misalnya teman kita atau siapapun orang yang melakukan kesalahan sama kita dan dia udah minta maaf, ya kita harus maafin ya. Dan kalau misalnya nih kita punya teman, dia salah tapi dia nggak sadar, nah sebaiknya kita tegur dia, kita nasihatin dia, tapi dengan cara yang baik-baik ya, jangan pakai kekerasan atau jangan malah kayak gini nih. Mbak Tasya punya gambar, nah jangan sampai kayak gini ya, itu nggak baik gitu. Justru kalau misalnya kita melakukan kayak gini, iblis suka gitu kan, karena ini perbuatan nggak baik, perbuatan buruk yang iblis suka gitu ya. Nah, kita juga harus mencontoh dari sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau mengampuni orang yang bersalah gitu. Nih di sini, ini orang ini udah mengakui kesalahannya sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengampuni orang itu gitu. Nah, adik-adik juga harus ya, kalau misalnya ada yang bersalah dan dia udah minta maaf ke kita, ya kita harus mengampuni. Tapi kalau misalnya orang
orang itu bersalah sama kita, teman kita bersalah sama kita, tapi teman kita nggak sadar, dia nggak mau minta maaf sama kita, ya kita pelan-pelan untuk menegurnya, untuk menasehati dengan kata-kata yang baik. Terus kalau misalnya dia belum sadar juga, ya kita mendoakan supaya dia menyadari apa yang dilakukan itu salah gitu. Kita harus tetap mengasih tahu yang benar gitu ya adik-adik. Nah, karena kita harus sadar gitu, kita punya kesalahan dan Tuhan aja udah mengampuni kesalahan kita. Masa kita nggak bisa mengampuni teman kita atau orang yang bersalah sama kita gitu ya adik-adik. Jadi kita harus mau untuk mengampuni gitu. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini ya adik-adik. Kita diingatkan buat saling mengampuni orang yang udah bersalah sama kita. Kita nggak boleh dendam, karena kalau kita dendam, kalau kita sakit hati, itu bikin kita nggak suka cita, bikin kita diliputi kemarahan terus. Kan nggak enak ya kalau marah terus, dan itu juga dosa kan. Nah, terus kita harus tetap mengasihi orang yang sudah berbuat salah sama kita. Kita harus tetap membimbing dia supaya dia nggak melakukan kesalahan itu lagi. Jangan dijauhin ya, karena dia udah minta maaf, dia udah menyadari kesalahannya. Itu ya adik-adik, karena Tuhan Yesus aja mau mengampuni orang-orang yang sudah bersalah gitu. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita mau sama-sama baca ayat hafalan pelajaran kita hari ini ya. Nah, ayat hafalan ini diambil dari Kolose 3 ayat 13a. Jadi diambil dari Kolose 3 ayat 13a. Nah, bunyinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Kita baca satu kali lagi ya adik-adik, dari Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Mengingatkan juga ya adik-adik untuk memberi persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dulu ya. Sini Mbak Tasya mau beri tugas ya buat adik-adik. Jadi tugasnya itu kalian bisa tulis di kertas kepada siapa kalian memaafkan kesalahan. Jadi misalnya kalian memaafkan kesalahan teman kalian. Nah, kalian bisa tulis di kertas siapa nama teman kalian dan kalian memaafkan kesalahan teman kalian itu apa. Misalnya kayak tadi teman kalian itu pernah menghilangkan pensil, kalian bisa tulis itu. Lalu tugas yang kedua, kalian bisa nulis juga kepada siapakah kalian meminta maaf. Misalnya kalian melakukan kesalahan, misalnya berbohong, itu kepada siapa. Misalnya kepada mama, kalian bisa tulis itu ya. Kalian bisa tulis itu, lalu nanti kalian bisa kirim di grup sekolah minggu ya adik-adik. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai ya adik-adik. Semoga apa yang Mbak Tasya ajarkan tentang mengampuni itu bisa kalian terapkan ya di kehidupan kalian sehari-hari. Dan Mbak Tasya mau bilang terima kasih buat kalian yang sampai saat ini tetap setia, tetap rajin untuk ke sekolah minggu. Semoga kalian bisa tetap rajin ya untuk sekolah minggu walaupun sekolah minggu kita masih online. Dan Mbak Tasya selalu berdoa agar kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Dan Mbak Tasya mengucapkan selamat hari minggu ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, pagi ini kita sudah selesai sekolah minggu. Kita akan menutup sekolah minggu kita dalam doa. Mbak Ella akan menutup di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Biarlah kiranya apa yang disampaikan guru sekolah minggu kami bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.